Ada tidaknya aku, tidaklah ada bedanya. Maka izinkan aku untuk selalu belajar. Assalamualaikum, berjumpa kembali di Refleksi Bodoisme. Kali ini bersama seorang manusia bernama Kang Rizky alias Akang Rizky. Dia adalah seorang pemimpin yang dipilih karena emosi. Ya, emosi para wanita maksudnya. Langsung saja kita tanya ke Akang Iki, bagaimana seorang pemimpin mentransformasikan visi kepada anggotanya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya jadi bagaimana seorang pemimpin mentransformasikan visi kepada bawahannya? Oke, kita lihat dulu ya, pemimpin itu adalah orang yang menjalani kepemimpinan atau yang menjalankan sistem kepemimpinan. Ya, kalau pengertian kepemimpinan itu bisa dicari sendiri di Google atau di mana-mana, itu banyak sekali. Ya, baiklah, contoh kepemimpinan kita ambil. Contohnya suami itu memimpin keluarganya, atau seorang pemimpin keluarga yang memimpin keluarganya, ataupun organisasi yang sering kita jalani atau yang sering kita jumpai. Contohnya di organisasi sekolah OSIS atau organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, organisasi pelajar, dan organisasi yang lainnya. Nah, oke. Tadi bagaimana pemimpin itu mentransformasikan visinya kepada anggotanya itu, yaitu dengan pola kebijakan. Di mana pola kebijakan itu yang disampaikannya itu oleh rapat-rapat. Nah, itu secara formalnya seperti itu. Jadi bagaimana pemikiran-pemikiran, isu-isu dari luar itu dan pemikiran si pemimpin tadi itu ditransformasikan kepada bawahannya itu melalui sebuah kebijakan-kebijakan yang harus dijalani, dan itu disampaikan dan diputuskan di rapat. Nah, yang contoh kecilnya itu ada yang sering kita lupakan. Ini sangat berpengaruh sekali ketika seorang pemimpin itu ingin mentransformasikan pikirannya atau visinya kepada anggotanya, yaitu dengan memberi contoh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga dengan memberi contoh lah beliau bisa membuat yakin para jamaah-jamaahnya itu untuk mengakui ajaran tauhid itu. Nah, terus ada yang sering kita lupakan juga dengan pola komunikasi. Kadang pola komunikasi juga sering kita remehkan, padahal itu sangat berpengaruh. Contohnya ketika kita berkomunikasi dengan lembut ataupun berkomunikasi dengan semestinya, itu bisa mempengaruhi atau mentransformasikan visi kita atau pikiran-pikiran kita kepada anggota kita. Dan yang terakhir itu adalah dengan sugesti. Ini yang sering kita lupakan, padahal itu yang sering terjadi kepada diri kita. Nah, saya sendiri yang sering memakai pola ini. Sugesti itu sebenarnya tidak terasa, tidak terlihat, tapi itu terasa. Sugesti itu contohnya misalnya, atau sering kita artikan itu dengan hipnotis ataupun apa. Tapi sebenarnya sugesti itu adalah mempengaruhi seseorang itu dengan tidak sadar, dengan di alam bawah sadarnya. Contohnya ketika kita seorang pendaki itu, leader pendaki itu ketika mentransformasikan bahwa dia itu ingin nyampe puncak itu karena untuk mendekatkan diri kepada Allah ataupun untuk melihat pemandangannya itu, sedangkan anggotanya itu sudah capek lelah di jalan itu, beliau pasti meyakinkan bahwa pendakian ini adalah sebuah proses. Puncak itu hanya hadiah, di mana kita lebih tinggi di atas orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin salah satu sugesti itu yang bisa menyuntik semangat teman-temannya lagi atau semangat para anggotanya lagi, seperti itu. Dan mungkin terima kasih dari saya, kata-kata terakhir yang sering saya ucapkan dari kata seorang Muhammad Salman Ramdhani,
yaitu semoga keyakinan tetap menjadi senjata paling tajam dalam perjuangan dan keikhlasan menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Akang Rizky. Ingat teman-teman, semua jawaban adalah pengalaman dan pengembaraan akan pertanyaan. Tidak mencerahkan dan jangan harap tercerahkan. Tidak perlu disepakati karena ini bukan sebuah kesepakatan. Salam bodoisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.